Halo pemirsa G-Watch TV, jumpa lagi bersama Vira dan Dr. John. Apa kabar Dr. John? Kabar baik Vira, senang berjumpa lagi dengan Anda. Shalom pencinta podcast Imaginer G-Watch TV, salam sehat selalu. Selamat ulang tahun untuk bangsaku, negaraku Indonesia yang ke-80. Negara yang kita cintai bersama, merdeka, merdeka, merdeka. Dr. John, saat ini sedang heboh-hebohnya bicara gereja ramah demokrasi, tetapi ada juga gereja yang alergi demokrasi. Bolehkah dijelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Gereja ramah demokrasi merupakan gereja yang menerapkan dan menghargai prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan bergereja. Bisa diperjelas apa yang Anda maksudkan, Dr. John? Pengertiannya begini, Vira. Gereja ramah demokrasi artinya gereja yang menghargai perbedaan, inklusif, terbuka, transparansi, dan partisipatif. Apakah ini sudah dipikirkan secara matang? Karena sejujurnya gereja ramah demokrasi dalam lingkup internal belum terbukti, di mana keadilan susah sekali terrealisasi, keadilan sulit sekali diterapkan. Bagaimana tanggapan Anda? Iya betul, Vira. Yang namanya demokrasi dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan, pada dasarnya belum ada. Terlihat masih seperti fata morgana. Kenapa bisa terjadi seperti begitu? Kenyataannya seperti itu di lapangan. Masih tebang pilih, masih di awang-awang, masih retorika, masih omon-omon non-organisasi, masih kejang memaksakan kehendak. Kok bisa seperti itu? Masih ada yang iritan demokrasi, masih ada yang alergi demokrasi, dan masih ada yang dermatitis demokrasi. Bahkan sampai terjadi epilepsi demokrasi alias kejang demokrasi. Sampai sejauh itukah terjadi alergi demokrasi dan epilepsi demokrasi? Iya, Vira, mereka sangat alergi dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, alergi dalam dialog demokrasi, alergi akan perubahan. Apakah masih ada penyakit alergi yang lain? Alergi gagal memahami demokrasi yang sudah berlangsung turun-temurun. Ini yang membuat mereka terserang stroke demokrasi alias kelumpuhan demokrasi, yang menyebabkan demokrasi mandek, demokrasi stagnasi. Bagaimana penanganan mereka yang alergi demokrasi? Ada salep dan krim yang berguna secara topikal dioleskan di kulit yang alergi demokrasi. Namun sebelumnya, harus konsultasi ke dokter kulit dermatolog agar mendapatkan terapi yang adekuat. Apakah hanya ke dermatolog atau ada yang lain lagi? Amazing, Vira. Bisa juga memberikan masukan yang excellent. Tentunya mereka juga harus konsultasi ke psikiater. Yang benar Dr. John, jangan bercanda. Pemirsa G-Watch TV nanti bingung, mereka lagi menunggu terapinya. Pengobatannya sangat simpel. Selain dengan salep rohani, diperlukan hati dan jiwa besar untuk bisa saling mendengar, ada kemauan untuk berdialog dan bermusyawarah, serta adanya saling menghargai antar makhluk demokrasi. Wow, keren sekali. Walaupun durasinya singkat, tapi obrolan narasi alergi demokrasi dapat dimengerti. Apa closing statement Anda untuk podcast kita kali ini? Ada majas, ada alegori melalui pikiran candaan saya, dan ini merupakan finally clue. Jangan bermain kiasan, nanti ada yang tersinggung. Enggak lah, ini hanya finally answer menurut saya. Apa itu? Jika kita ingin menari di luar di panggung terbuka, kita juga harus bisa menari di dalam di panggung tertutup, supaya ada keseimbangan demokrasi, balance of democracy. I think so, my dear Vira. Terima kasih Dr. John, kiranya penjelasan ini dapat membuat kita menjauh dan jauh dari mereka yang alergi dengan demokrasi. Salam demokrasi Vira, presenter G-Watch TV.